Ya, di video ini, kalau sebelumnya kita udah belajar tentang apa sih JavaScript, apa yang bisa dilakuin, gimana cara Hello World pertama, pendefinisian variabel, dan tipe-tipe data apa yang ada di JavaScript. Sekarang kita mau belajar tentang fungsi di JavaScript ya. Nah, jadi targetnya itu kita bisa bikin fungsi, kita tahu dulu lah, kita memahami tentang fungsi, terus kita mengetahui beberapa cara gitu, beberapa cara mendefinisikan fungsi gitu. Karena banyak ya caranya, nggak banyak sih, ada beberapa cara, nanti kita bahas detail di video kali ini. Jadi fungsi itu, ini nggak cuma di JavaScript sebenarnya. Fungsi itu berisi sebagian kode, ya, kode-kode yang dibuat untuk tujuan tertentu, itu sebenarnya fungsi. Sama kayak kita ini punya tujuan tertentu gitu. Nah, ini kita berfungsi namanya. Jadi fungsi dijalankan dengan cara dipanggil. Dipanggil apa nama fungsinya? Woi fungsi, jalan lu. Oke bos, katanya. Atau bisa juga kita buat fungsi itu jalan sendiri, kayak robot di jalan sendiri deh. Jadi fungsi itu diletakkan ke sebuah variabel, yang nanti variabel tersebut akan mengarah ke fungsi tersebut. Nah, jadi kalau di variabel tadi di video sebelumnya kita meletakkan tipe data, string, number, kan, nama, usia. Fungsi pun kita bisa letakkan ke variabel, yang mana fungsi itu sebenarnya objek juga gitu. Fungsi ini salah satu bagian juga dari tipe data JavaScript, jadi bisa diletakkan ke variabel. Waduh, mulai mabok apa tuh? Gak lah ya. Bukan sebelum. Kalau kita mempelajari fungsi, itu paling nggak kita harus mengetahui dua hal. Yang umumnya kita sering sebut ya arguments. Jarang sih yang sebut arguments ya. Banyak kan mungkin sebutnya parameter. ARGS, arguments, parameter gitu kan. Itu adalah nilai yang kita harus isi, kita harus kasih gitu. Ketika kita manggil fungsi, kita harus kasih dulu nilainya. Kita nyuruh jalan, misalnya kita nyuruh jalan orang, woi bro, jalan bro, beli ciki, mana duitnya gitu. Nah itu, duitnya itu parameter. Woi, Jeki itu nama fungsinya. Kita panggil dia buat jalan ke warung, kita kasih duitnya buat beli ciki. Kemudian yang kedua, return value. Nah, si Jeki balik dari warung, ngasih cikinya, nih cikinya. Nah gitu, return value adalah nilai yang dikembalikan ketika fungsi tersebut dipanggil atau dijalankan. Kurang lebih gitu ya. Jadi ada dua hal ya, parameter, inputan yang masuk ke dalam fungsi, kemudian di dalam fungsi ngelakuin kode-kode tertentu, kemudian dikembalikan nilai dari fungsi tersebut. Itu return value sebutnya. So, selain dua hal tadi tentang fungsi, tentang parameter dan return value, kita juga harus tahu bahwa fungsi sebagai ekspresi, function as expression, asik, dan fungsi sebagai deklarasi. Maksudnya apa? Jadi ada jenis fungsi yang sebagai ekspresi, ada jenis fungsi yang sebagai deklarasi. Nah, bedanya adalah deklarasi fungsi yang dideklarasikan dahulu itu dia declaration function, itu dia deklarasiin dulu fungsinya. Deklarasiin aja dulu, dipanggil kayak panggil urusan ntar. Nanti lu panggil boleh, dicuekin juga nggak apa-apa. Gitu dia mah deklarasi. Yang penting gua ada deklarasi dulu gitu, udah ada dulu fungsinya. Nah, biasanya kalau programmer tuh sebut, kalau manggil fungsi itu biasanya sebutnya invoke ya. Invoke, fungsinya invoke, belum di invoke. Nah itu memanggil fungsi ya. Contoh kodenya, function hello. Nah kata kuncinya ada di function ini. Hello ini nama fungsinya. Kemudian ini buka kurung tutup kurung untuk menampung parameter atau argumen yang tadi kita bahas. Di dalam sini kita ngelakuin sebagian kode apapun itu, kemudian nanti kita ada return value kalau mau return. Di bahasa pemrograman lain ada yang return value itu diwajibkan. Jadi ada kata kunci return apa, lu mau ngembalin apa, fungsi wajib nge-return value. Tapi kalau di JavaScript dia bisa nggak return value, tapi dia bisa juga nge-return value. Makanya tadi saya bilang nggak terlalu ketat kan. Nah, untuk memanggil fungsi, panggil aja namanya, baru buka kurung tutup kurung. Nah disebutnya juga invoke ya. Nah kalau expression function, contohnya begini. Ini kita ada fungsi, kita letakin ke variabel, fungsinya nggak ada namanya. Nama fungsinya mana ya? Ini hello. Sebenarnya ini apa? Ini nama variabel. Jadi ini adalah variabel yang merefer ke fungsi, atau fungsi yang diletakkan ke variabel. Nah cuma diputer-puter doang gitu, bikin pusing doang itu, so-soan doang. Intinya ketika variabel ini dipanggil, ini nge-refer ke fungsi ini. Jadi seolah-olah gampangnya ini nama fungsinya lah jadi ini. Nah itu disebut expression function.
fungsi sebagai ekspresi ya. Nah, cara manggilnya sama. Hello sebagai nama variabel, hello sebagai nama fungsi. Perbedaan mendasarnya apa? Perbedaannya adalah declaration function yang ini dijalankan sebelum kode lain dijalankan. Misalnya sebelum kode function hello ini ada di atasnya lagi kode lain, console log atau apapun kode lain sebelum dia. Ini tetap dinaikin ke atas. Hoisting apa istilahnya sih? Hoisting function. Nah, ini hoisting function di JS ya. Jadi urutan fungsi itu dinaikkan ke atas, urutan fungsi itu. Begitulah nanti teman-teman cari detail. Sedangkan kalau expression dijalankan sesuai urutan pembacaan kode. Jadi kalau di atasnya ada console log hello, baru di bawahnya hello, jadi dipanggil dulu fungsinya, baru deklarasi, baru ditulis fungsinya, ini error. Tapi kalau ini dipanggil fungsinya di sebelum kode function, dia tetap jalan. Karena kenapa? Ini dijalanin duluan. Nah, supaya biar nggak bingung ini nih. Declaration function ini begini nggak akan error. Karena ini dinaikin ke atas, baru codingan ini dijalankan. Fungsi dinaikin dulu ke atas. Tapi kalau expression enggak, ini error. Karena dicari fungsinya dia nggak nemu. Karena di sini sebagai expression fungsinya. Jadi dijalankan sesuai urutan. Begitu. Terus kapan kita harus pakai fungsi sebagai deklarasi, kapan kita harus pakai fungsi sebagai ekspresi. Jadi kalau fungsinya mau bisa digunakan meskipun kode yang manggil fungsinya itu ada di bawah atau di tengah, ya gunakan aja declaration function. Jadi keatasin fungsinya. Kalau kode fungsi di tengah nih, tapi di atas boleh manggil, ya udah itu pakai declaration function aja. Tapi kalau mau berjalan sesuai urutan, gunakan expression function. Oke ya. Dan juga jika ingin menggunakan fungsi sebagai argumen atau parameter pada fungsi lain, gunakan expression function. Maksudnya apa? Kita mau fungsi ini sebagai argumen pada saat kita manggil fungsi yang lain. Misalnya kita manggil fungsi namanya word. Kita mau ngirim fungsi ini sebagai argumen, callback ya sebutnya biasanya. Nah, ini kita kan bisa masukin ini ke parameter hello. Jadi lebih enak dibacanya. Waduh, apalagi tuh. Nih, yuk kita contoh sebentar. Coba ya, kita bikin fungsi coak ya. Error ya, karena belum didefinisikan ya. Saya mau mendefinisikan pakai cara yang pertama, yaitu pakai cara si expression ya. Coak function gini. Di dalamnya dia console log coak. Oke. Nah, ini sebagai expression. Nah, contohnya saya salah ya. Harusnya saya coba. Saya bikin coek. Nah, saya belum eksekusi dulu ya. Saya jalanin lagi buat ngedefinisin coeknya. Nah, di bawahnya gini ya. Ini buat nguji bahwa expression function apakah benar gitu, dia nggak bisa dipanggil sebelum didefinisikan. Nah, missing initializer in const declaration. Coba kita buat yang versi coik, tapi kita bikin sebagai function declaration. Console log coik. Nah, dia jalan. Kalau kita panggil sebelum dia codingannya kita bikin dia di bawah, tapi dia bisa jalan. Kalau yang atas dia nggak mau karena dia sebagai expression. Itu yang tadi kita bahas. Nah, kalau misalkannya kita mau, saya ada function doe, misalnya doe. Nah, saya mau parameter si doe ini sebagai, misalkannya saya letakkan ke const ya. Nah, saya misalkannya mau return doe. Nah, kalau misalnya kita taruh ke variabel, pas kita mau manggil fungsi lain, misalnya panggil fungsi John, kita bisa letakkan si doe ini sebagai parameter. Nah, itu tadi maksudnya. Jadi kalau fungsi ini mau sebagai parameter, taruh aja sebagai expression. Jadi kita taruh begini seolah-olah jadi gampang kan bacanya ketimbang begini. Jadi callback gini kan panjang ribet ya. Itu. Cuma kalau yang terakhir ini nggak usah dipahamin dulu, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu tentang expression dan declaration function. Oke, ini udah berapa lama ya? Saya cek dulu kelamaan gini. Oke.
Di video ini udah 10 menit, nyampe sini dulu supaya jangan kelamaan. Di video berikutnya saya akan bahas beberapa tipe fungsi. Jadi tadi tentang apa itu argumen, tentang apa itu return value, kita udah bahas. Tentang apa itu fungsi sebagai ekspresi, apa itu fungsi sebagai deklarasi, kita udah bahas. Next kita bahas ini nih, anonymous, name function, inner, recursive, IIFE. Sampai di video berikutnya, thank you.